Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Intan Nuraini dengan NIM 231910701018. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kapal FSO. Floating Storage and Offloading atau FSO adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mentransfer minyak mentah dari ladang minyak laut ke kapal tanker atau pipa darat. FSO biasanya digunakan untuk ladang minyak yang jaraknya terlalu jauh atau sulit dijangkau oleh pipa darat. Selanjutnya, peran utama dari FSO. Yang pertama yaitu sebagai penyimpanan minyak. FSO berfungsi sebagai fasilitas penyimpan sementara untuk minyak mentah sebelum ditransfer ke kapal tanker atau pipa darat. Yang kedua yaitu sebagai peralihan, membantu dalam peralihan dan penyimpanan minyak di perairan terbuka yang sulit dijangkau oleh fasilitas darat. Adapun kapal FSO memiliki beberapa karakteristik penting untuk mempengaruhi kinerja dan efisiensi operasionalnya. Yang pertama yaitu dimensi yang besar. Kapal FSO memiliki dimensi yang sangat besar. Sebagian tempat penampungan minyak berukuran 2 kali panjang lapangan sepak bola. Yang kedua yaitu kemampuan menjadi pusat penyimpanan minyak mentah. Kapal FSO dirancang untuk menjadi pusat penyimpanan minyak mentah yang dihasilkan dari lapangan minyak di laut. Yang ketiga yaitu kemampuan offloading minyak mentah. Kapal FSO juga memiliki kemampuan untuk mengangkut minyak mentah ke permukaan kapal tanker lain. Yang keempat yaitu kapasitas. Kapal FSO memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung minyak mentah yang dihasilkan dari lapangan minyak di laut. Misalnya, kapal FSO Gagak Rimang memiliki kapasitas menampung minyak mentah sebanyak 1,7 juta barel. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi. Kapal FSO menggunakan teknologi canggih untuk mengontrol penyimpanan dan pengangkutan minyak mentah seperti sistem kecepatan, sistem navigasi, dan sistem komunikasi. Yang keenam yaitu pembiayaan dan ekonomi. Pembangunan kapal FSO memerlukan biaya investasi yang tinggi, tetapi pengembangan galangan kapal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, seperti pengurangan biaya pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah. Yang ketujuh yaitu kelayakan operasional. Kapal FSO memerlukan kelayakan operasional yang tepat untuk menjaga efisiensi dan keselamatan operasi, termasuk kemampuan memperawat keberadaan, mooring system, dan sistem pengawasan lingkungan. Yang kedelapan, yaitu kooperasi dengan pihak lain. Kapal FSO sering bekerja sama dengan pihak lain seperti perusahaan minyak, kontraktor, dan pemerintah untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasional. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kapal FSO. Kelebihan yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan besar. Kapal FSO dirancang untuk menyimpan dan membongkar minyak atau gas alam cair. Mereka memiliki kapasitas penyimpanan yang signifikan dan memungkinkan mereka menampung hidrokarbon dalam jumlah besar. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana fasilitas penyimpanan di darat terbatas atau tidak tersedia. Yang kedua yaitu mobilitas dan fleksibel atau dapat dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Kapal FSO dikerahkan ke lokasi yang berbeda sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini sangat penting dalam industri minyak dan gas di mana lokasi dalam minyak dapat berubah seiring waktu, atau dalam kasus di mana solusi penyimpanan sementara diperlukan. Yang ketiga yaitu tahan terhadap badai dan gelombang. Lambung dan badan kapal FSO umumnya dibangun dengan baja yang sangat kuat menggunakan standar konstruksi lambung ganda. Adapun kapal FSO juga dirancang dengan sistem tambat yang baik. Kapal FSO ditambatkan pada tempatnya dengan sistem tambat dan jangkar yang dirancang khusus agar tetap di posisi meskipun terkena gelombang dan tiupan angin kencang. Hal ini membuatnya tahan banting terhadap hembusan gelombang besar dan badai. Yang selanjutnya yaitu kelemahan kapal FSO. Yang pertama yaitu tidak memiliki fasilitas pengolahan minyak. Tidak bisa melakukan pemisahan atau pemurnian minyak mentah. FSO hanya berfungsi sebagai penampungan dan transporter minyak mentah, di mana kapal ini tidak bisa mengubah komposisi atau memperbaiki kualitas dari minyak mentah yang disimpan. Minyaknya tetap berupa crude oil, yang menyebabkan kapal FSO tidak bisa memaksimalkan nilai ekonomis minyak karena tidak ada turunan seperti
Tidak ada fasilitas penyulingan atau pengolahan lebih lanjut menjadi produk turunan seperti bahan bakar minyak yang menyebabkan potensi kerugian karena penurunan kualitas minyak selama penampungan di mana kontaminasi, erosi komponen ringan, dan pengendapan tidak bisa dicegah. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada kapal tanker, yang dimana akan membuat operasional FSO terhambat jika kapal tanker pengangkut crude oil mengalami masalah teknis atau cuaca buruk sehingga tidak bisa melakukan pembongkaran muatan. Biaya operasional FSO menjadi lebih tinggi karena harus menyewa jasa kapal tanker secara terus-menerus untuk pengangkutan dan pembongkaran minyak mentah. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian-bagian utama kapal FSO. Yang pertama, Cargo Storage Tank System atau tangki penyimpanan muatan minyak. Berfungsi untuk menyimpan muatan, biasanya berupa minyak mentah atau produk minyak, terbuat dari baja untuk menahan tekanan dan korosi. Yang kedua yaitu cargo pumping dan handling system, atau pompa dan perpipaan. Digunakan untuk memompa atau mentransfer minyak dari tangki penyimpanan FSO ke kapal tanker. Sistem ini memungkinkan pengosongan muatan kargo dengan cepat, pemompaan yang efisien, dan pengurangan limbah. Sistem pemompaan kargo juga memberikan kinerja penanganan kargo yang lebih baik, yang menghasilkan waktu putar yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu mooring. Yang ketiga, mooring system atau sistem penambatan adalah rangkaian peralatan dan struktur yang dirancang untuk menjaga kapal tetap terikat pada suatu lokasi di laut. Sistem untuk menjaga kapal tetap terikat pada suatu lokasi di laut. Sistem penambatan memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas dan keamanan kapal FSO selama operasinya di perairan laut lepas. Yang keempat yaitu helideck atau tempat pendaratan helikopter. Adalah area pendaratan dan lepas landas helikopter yang biasanya dipasang pada kapal-kapal lepas pantai seperti kapal FSO, yang berfungsi untuk mendukung aktivitas transportasi personal dan logistik yang menggunakan helikopter dari atau menuju fasilitas lepas pantai. Yang kelima yaitu accommodation atau ruang akomodasi awak kapal. Akomodasi kru FSO dirancang untuk mengkoordinir jumlah kru yang bekerja di FSO, mulai dari 100 sampai 200 orang, tergantung ukuran kapal. Letak akomodasi umumnya berada di bagian atas kapal. Fasilitas di akomodasi kru meliputi kabin atau kamar tidur, ruang makan, dapur, ruang olahraga, ruang perawatan kesehatan, dan toilet atau kamar mandi. Diterapkan standar keselamatan yang tinggi terkait desain, bahan yang tahan api, dan sistem proteksi, rute evakuasi, dan rambu darurat. Serta yang terakhir yaitu Power Generation System. Pada kapal floating storage and offloading bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk operasi kapal, termasuk sistem penyimpanan minyak, sistem offloading, fasilitas akomodasi, dan semua peralatan dan sistem lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara kerja kapal FSO. Yang pertama yaitu kedatangan tanker pengirim kapal membawa minyak mentah. Kedatangan tanker pengirim kapal tanker membawa minyak mentah dari lapangan minyak offshore, lalu merapat dan memberhentikan mesin guna melakukan proses pemuatan. Yang kedua yaitu pengisian pompa dan selang-selang pengisian. Pengisian pompa dan selang-selang pengisian dihubungkan dari kapal tanker ke manifold atau penghubung pipa kapal FSO, lalu dilakukan pengecekan dan persiapan line up pompa. Yang ketiga yaitu pengisian minyak pompa tanker mulai bekerja dan memompa minyak mentah dari lambungnya ke kargo tangki penyimpanan di dalam lambung kapal FSO melalui pipa-pipa yang sudah disambungkan. Flow rate-nya mencapai 6.000 mm kubik per jam. Selanjutnya yang keempat yaitu pembacaan tangki untuk mengetahui volume dan kondisi tangki muat, yaitu untuk memantau pembacaan tangki secara seksama untuk mengetahui volume dan kondisi tangki muat. Yang kelima yaitu penghentian pompa dan penerbitan dokumen setelah tangki penuh atau muatan selesai dipindahkan, pompa dimatikan. Dokumen letter of custody atau surat serah terima muatan dibuat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pembongkaran muat minyak mentah dari tangki FSO dipompa dan dikirim ke tanker lain atau melalui pipa bawah laut menuju kilang atau terminal darat. Proses pemompaan
serupa seperti saat pemuatan. Adapun berikut adalah beberapa contoh dari kapal FSO, seperti FSO Gagak Rimang, FSO Aberka, MT Girasol, Al Shaheen, FSO Nabarima, dan yang terakhir Barakuda FSO. Untuk contoh dari kapal FSO yang lebih jelas, saya mengambil contoh kapal FSO Aberka. Berikut contoh video dari kapal FSO Aberka. Jadi nama Aberka ini sendiri berawal pada saat itu Pertamina Shipping berkontrak dengan PHE WMO dan disepakati namanya waktu itu adalah Aberka. Aberka diambil dari bahasa Madura yang artinya berkah, dan tentunya artinya dengan nama tersebut diharapkan didapatkan keberkahan bagi rekan-rekan di PHE maupun di PIS untuk kelancaran operasionalnya. Jadi Aberka ini baru selesai melaksanakan docking dan kembali dipercaya oleh PHE WMO untuk dikontrak kembali selama 10 tahun. Nah, bagi kami FSO Aberka ini satu aset yang sangat penting bagi PIS maupun Pertamina, karena melalui FSO Aberka ini Subholding Upstream melalui anak usahanya PHE West Madura Offshore bersama kami PIS bahu-membahu melaksanakan kegiatan produksi migas di sektor hulu, di mana FSO Aberka ini salah satu sarana fasilitas utama untuk memastikan produksi tersebut dapat berjalan baik, yang tentunya secara tidak langsung menunjukkan sumbangsih Pertamina Group untuk bangsa Indonesia, khususnya di sektor energi. Sekian video presentasi tentang kapal FSO yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.